kita masih punya satu lagi narasumber yang akan menyampaikan tentang AJH ya, aspirasi jarum halus tentunya terkait dengan kanker payudara. Kita sapa dulu semuanya ya, ternyata sahabat sehat RSA yang masih mengikuti acara talkshow kesehatan hari ini ada dari mana-mana nih Dok, ada dari Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, semuanya ada, biasanya dari Papua juga bergabung dan setia dengan kita, bahkan Sivitas Akademika dari Universitas Gadjah Mada juga setia mengikuti acara-acara talkshow kesehatan kita. Tentunya kita juga senang bangga ya bisa membagikan ilmu kepada sahabat sehat RSA semuanya. Baik, kita menuju ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Noviana Nugrohowati, spesialis patologi anatomi. Beliau adalah salah satu, karena kita punya dua, spesialis patologi anatomi Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta, dan juga beliau alumni dari Universitas Gadjah Mada. Jadi saya nggak tahu seangkatan apa nggak ini sama dokter ini. Oh beda angkatan ya. Beda angkatan. Oh beda. Oh seniornya. Baik sahabat sehat RSA, mari kita ikuti untuk materi selanjutnya tentang aspirasi jarum halus sebagai salah satu alternatif deteksi tumor payudara. Ya. Pada Dr. Noviana, silakan. Terima kasih Bu Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat sehat dari Rumah Sakit Akademik UGM. Selamat bergabung pada acara talkshow kesehatan Rumah Sakit Akademik UGM. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mereview kembali salah satu materi, yaitu berupa aspirasi jarum halus atau AJH sebagai salah satu alternatif deteksi tumor payudara. Next. Ya. Next. Ya. Nah, ini Bu Ugi, payudara ini merupakan memang salah satu anugerah keindahan ya yang diberikan Allah sebagai Maha Pencipta, terutama pada wanita. Kenapa pada wanita? Karena memang pada pria untuk payudara ini justru tidak berkembang. Kalau dia berkembang pada pria itu justru malah merupakan suatu kelainan Bu Ugi. Nah, yang kita sering sebut dengan ginekomastia. Nah, kemudian ini memang saya bilang kadang beberapa wanita, jadi memang tidak semua, itu sangat bangga, ya kan? Atau bisa juga minder ini dengan ukuran atau bentuk payudaranya memang. Nah, bahkan karena keminderan atau mungkin bangganya, itu ada yang berupaya dengan berbagai teknik untuk merubahnya. Oh iya. Tetapi sebenarnya yang terpenting di sini untuk fungsi payudara itu sebenarnya adalah sebagai produksi air susu untuk nutrisi bayinya ya. Nah, ini anatomi dari payudara ya. Seperti kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nistimara. Nah, ini memang kalau kita lihat di sini dari struktur anatominya kan memang terdiri banyak dari kelenjar-kelenjar payudara. Nah, ini fungsinya memang untuk memproduksi air susu yang akan nanti dikeluarkan melalui puting susu. Karena fungsi yang penting ini memang untuk payudara ini memang harus dijaga dan dirawat Bu Ugi. Dan sehingga memerlukan pemeriksaan payudara sendiri secara berkala. Next. Ya. Sebenarnya untuk teknik sadari itu sendiri macam-macam. Cuman di sini saya akan mengambil dari yang sering dipropagandakan yaitu dari GERMAS ya, Gerakan Masyarakat. Ini terdiri dari 7 langkah. Yang langkah pertama itu adalah mengamati dengan teliti payudara Anda di muka cermin. Nah, tanpa berpakaian, jadi memang harus di dalam kamar ya. Nanti malah jadi bahaya. Nah, dengan kedua tangan dia diangkat ke atas kepala. Nah, itu. Kemudian diamati secara teliti karena memang itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri ya. Jadi dia akan tahu sendiri bagaimana perkembangan progres dari payudara itu sendiri dari hari demi hari atau bulan demi bulan. Kemudian langkah yang kedua, ini dirapatkan telapak tangan dengan sehingga dia akan membuat payudaranya menonjol ke depan. Kemudian kita amati lagi. Apakah ada benjolan, adakah lesung pipi atau cekungan dan lain-lain. Kemudian yang langkah ketiga itu memang dipencet dan istilahnya di daerah puting sampai dia dari pinggir sampai ke ujung putingnya ya. Untuk kita lihat apakah memang ada cairan
atau mungkin yang bisa berupa nanah atau darah yang keluar dari puting susu. Karena itu akan nanti juga akan berpengaruh ya secara klinis, dan kita akan nanti akan istilahnya anamnesis juga. Nah, ini ketiga ini biasanya kita lakukan bisa berdiri atau mungkin duduk. Kemudian langkah yang keempat ini sambil berbaring. Nah, memang dia dengan bantuan bantal yang diletakkan di belakang punggung, kemudian ketika mau memeriksa payudara sebelah kanan, maka tangan kanannya akan diletakkan di belakang kepala, sedangkan untuk merabanya memakai tangan kiri. Pada langkah 5 itu dengan 3 ujung jari tengah, kemudian dilakukan gerakan memutar dengan tekanan yang dia istilahnya lembut ya, tetapi mantap dari pinggir sampai ke puting mengikuti arah jarum jam. Nah, dilakukan pada payudara sebaliknya yang di langkah 6, tinggal dibalik saja. Ketika mau memeriksa payudara kiri, maka tangan yang sebelah kiri itu diletakkan di belakang kepala, di belakang punggung, kemudian yang tangan kanannya akan meraba payudara kiri dengan gerakan seperti nomor 5. Slide. Ya, kemudian langkah yang ketujuh, nah ini yang perlu diperhatikan memang pada bagian yang diberi warna merah itu memang lebih sering ditemukan adanya tumor payudara. Jadi yang dia memang melewati hampir mendekati ke arah puting ya, ke arah puting, ke arah aksila, ke arah ketiak, dari ketiak ke aksila. Kemudian ini waktu terbaiknya, kapan sih pemeriksaan payudara sendiri ini dilakukan? Nah, ini memang dikatakan 7-10 hari atau seminggu setelah menstruasi berakhir. Kenapa? Di sini karena memang pada masa menstruasi itu terjadi naik turun kadar hormon. Jadi yang terjadi payudaranya memang lebih kencang, lebih padat karena dia memang ada suatu hormon yang dia menyebabkan proliferasi dari kelenjar-kelenjar payudara. Nah, itu yang kadang menjadi bias, oh ini ada benjolan apa enggak gitu loh. Padahal sebenarnya enggak, ini karena pengaruh hormon saja. Nah, setelah melakukan pemeriksaan payudara sendiri ini, kalau kita temukan gejala-gejala seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nistimara, nah ini memang seperti LAMS itu benjolan. Kemudian yang kedua, nipple discharge itu cairan yang keluar dari puting susu, bisa nanah, bisa darah. Kalau misalnya pada ibu menyusui pasti dia ASI ya, tapi kan itu nggak apa-apa, normal aja kalau ASI. Kemudian yang ketiga ini dimpling. Dimpling itu cekungan, jadi seperti lesung di pipi, tetapi ada di payudara. Nah itu kan disebabkan oleh karena tarikan ya. Nah kemudian bisa juga nyeri, baik nyeri di payudara maupun nyeri di puting. Kemudian ada retraksi inversi, itu jadi tarikan atau masuknya ke dalam puting susu. Kemudian ada redness itu kemerahan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nistimara. Kemudian perubahan dari struktur kulit. Jadi kulitnya tuh seperti pori-porinya besar, kemudian dia mengerut seperti kulit jeruk. Kalau istilah kita sih, istilah kerennya namanya pudgy orange. Jadi, nah itu seperti kulit jeruk. Itu ada di pori-pori kulitnya payudara. Kemudian ada perubahan kelenjar getah bening, kemudian bisa juga swelling atau pembengkakan. Nah, apabila menemui tanda-tanda seperti itu pada saat pemeriksaan sadari, maka segeralah periksa ke dokter. Karena nanti dari Germas itu biasanya ada 2 ya, sadari, pemeriksaan payudara sendiri, dan sadanis. Sadanis itu pemeriksaan payudara secara klinis. Nah itu akan biasanya dilakukan oleh dokter. Slide. Nah ini yang sebelah kiri itu memang payudara yang masih yang normal ya, tidak ada suatu apapun. Kemudian yang sebelahnya itu ada kista ya, jadi multiple, kistanya banyak seperti itu. Ini juga akan menimbulkan suatu benjolan. Kalau yang sebelahnya lagi itu ada kista tapi lebih kecil-kecil. Nah ini yang sebelahnya ini fibroadenoma yang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nistimara, dia sebenarnya massa padat, dia berbatas tegas. Ketika kita raba, dia akan mudah digerakkan. Kemudian yang sebelahnya kita akan bandingkan antara benign, jadi ada yang jinak dan ganas. Kalau yang ganas itu biasanya memang lebih sukar digerakkan.
sedang dibandingkan dengan yang jinak. Jadi untuk benjolan atau tumor payudara itu sebenarnya memang tidak sepenuhnya ganas. Jangan khawatir karena memang banyak sekali ketakutan itu, wah ada benjolan nih ganas. Gitu. Sampai kemudian akhirnya malah menunda-nunda pemeriksaan. Iya, betul. Lakukanlah sadanis pemeriksaan payudara klinis ya, secara klinis. Jadi benjolan itu bisa jinak, bisa ganas. Jinaknya banyak itu, ada berbagai macam. Tadi seperti yang disampaikan ada kista atau bisa dalam bentuk lesi fibrokistik, ada yang kalau dia massa fibroadenoma atau benign piloides. Kemudian ada bisa yang disebabkan oleh infeksi mastitis yang kemudian dia menjadi abses. Kemudian ada lesi proliferasi, yaitu perkembangan dari kelenjar-kelenjar payudara yang dia akhirnya membentuk suatu benjolan juga bisa. Nah, untuk ganas sebenarnya macam-macam, cuman yang tersering memang jenis yang ductal karsinoma, kemudian diikuti lobuler, metaplasi, papillary, dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini faktor resiko, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nestimara. Yang terpenting di sini adalah gender ya, Mbak. Karena wanita masih lebih banyak daripada pria. Tetapi jangan salah, pada pria pun bisa. Pada pria pun bisa dia terkena kanker payudara. Kemudian usia tadi disampaikan memang sekarang trennya lebih dari 30 tahun, tetapi tetap menopause juga akan berpengaruh ya. Semakin itu juga ini. Kemudian ini tadi genetik sudah disampaikan. Nah, ini obesitas. Obesitas juga merupakan faktor risiko karena memang ada stimulasi hormon di situ. Jadi sebenarnya faktor risiko ini lebih kepada ketidakstabilan hormon estrogen di dalam tubuh kita atau mungkin paparan estrogen yang terlalu lama gitu. Kemudian konsumsi lemak, alkohol berlebihan. Nah, alkohol ini selain dia memang sifatnya karsinogenik, ini juga dia bisa mempengaruhi aktivitas dari estrogen. Kurang olahraga ternyata juga bisa. Karena berkaitan dengan reseptor insulin, kemudian dia akan mempengaruhi dari hormon estrogen itu sendiri. Perokok, kemudian ini yang lain-lain mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Nestimara. Saya next slide aja. Ya, ini deteksi tumor payudara tadi selain sadari rutin tiap bulan, kemudian seperti yang disampaikan ada USG, kemudian AJH, kemudian biopsi jaringan, pengangkatan tumor, dan atau payudara. Nah, ini memang biasanya kami dari patologi anatomi menerima rujukan dari dokter ya, misalnya bisa dokter umum ataupun dokter bedah dan dokter yang lain. Itu apabila ada benjolan dikirimkan ke kami untuk meminta untuk tindakan aspirasi jarum halus. Nah, aspirasi jarum halus ini memang banyak sekali istilahnya. Di sini untuk di daerah lain kita sebut dengan ada yang menyebutnya dengan bajah, biopsi aspirasi jarum halus, kemudian atau fine needle aspirasi biopsi. Kalau ini kita memang hanya memakai jarum halus. Nanti berbeda dengan core biopsi. Kalau core biopsi biasanya nanti dari dokter bedah ya, Dokter Nestimara. Ya, oke lanjut. Nah, ini aspirasi jarum halus. Jadi sebenarnya metode ini salah satu metode deteksi tumor ya. Jadi setelah nanti dari klinis, dari dokternya memang ada benjolan, kemudian di USG memang ada benjolan, biasanya nanti akan terpapang ya di situ birat seberapa dari USG-nya. Kemudian ini kita akan lakukan AJH. Nah, ini caranya memang pengambilan sampel dari benjolan. Biasanya memang dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Ini menggunakan jarum halus dengan ukurannya kecil ya, 25 gauge. Tetapi memang alatnya agak lumayan besar. Kita memakai Cameco. Kemudian tekniknya memang perbedaannya dengan suntikan biasa. Kalau disuntik biasa kan agak cepat. Nah, itu memang kita agak lama karena kita melakukan teknik shaking, kemudian kita aspirasi dengan tekanan negatif. Setelah itu kita akan buat apusan sitologi dan bisa kalau memang sampelnya itu agak banyak kita buat sel block. Jadi sel block ini bisa Dokter Nestimara sebagai mikrobiopsi, nanti kita akan kelola sebagai jaringan. Kemudian ini kalau sitologi kita akan warnai dengan GIMSA dan diamati sel-selnya apakah dia jinak atau ganas. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi kita ada benjolan, kita suntik. Yang sebelah kanan itu menggunakan alat yang dinamakan Cameco untuk bisa mengaspirasi dengan tekanan negatif. Next slide.
Mungkin ini ada video ya. Nah, ini videonya. Aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration adalah tindakan pengambilan sampel dari benjolan di tubuh pasien dengan dilakukan aspirasi menggunakan jarum halus. Selain itu, tindakan AJH juga dapat dilakukan dengan panduan ultrasonografi atau USG, sehingga ketepatan pengambilan sampel semakin akurat. Aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration adalah tindakan pengambilan sampel dari benjolan di tubuh pasien dengan dilakukan aspirasi menggunakan jarum halus. Selain itu, tindakan AJH juga dapat dilakukan dengan panduan ultrasonografi atau USG, sehingga ketepatan pengambilan sampel semakin akurat. Ya, jadi tadi kita lihat bahwa memang AJH, aspirasi jarum halus ini mempunyai keuntungan-keuntungan ya. Untuk bagi pasien ini relatif lebih murah, kemudian tidak menimbulkan bekas ya, relatif minimal rasa nyeri karena memang hanya disuntik. Kadang beberapa pasien malah minta begini, dok nyeri enggak? Kalau nyeri di anestesi saja atau dibius saja. Ya saya bilang, lah dibius sama dengan disuntik, Bu. Kalau misalnya nanti mau dibius berarti nanti malah nyuntiknya jadi berkali-kali. Saya bilang gitu. Karena memang nyerinya cuma nyeri untuk seperti disuntik. Kemudian relatif tidak menimbulkan stimulasi untuk penyebaran ya. Penyebaran apabila dia hasilnya ganas itu stimulasi menyebarnya sedikit. Atau malah tidak ada ya memang. Kemudian perdarahannya relatif minimal, komplikasinya hampir tidak ada. Kemudian untuk bagi klinisi, ini peralatannya sederhana, hemat waktu. Next slide. Nah ini memang ada beberapa, selain dari keuntungan, pasti ada kerugian dari AJH. Kadang kita sampel yang kita dapat memang sedikit. Nah, kalau kita memang mendapatkan yang agak banyak, kita langsung buat sebagai sel block ya. Jadi untuk kita akan kelola sebagai jaringan, nanti bisa sebagai suatu mikrobiopsi yang bisa menggantikan untuk kehistopatologinya. Kemudian dapat terjadi negatif palsu. Ini disebabkan memang bisa saja karena memang dari kankernya itu memang banyak yang nekrosis, kemudian ada fibrosis, atau mungkin tumornya yang terlalu kecil daripada jaringan nekrosisnya. Jadi tumornya kecil tapi nekrosisnya luas seperti itu. Kemudian bisa saja tumornya yang terlalu besar. Jadi sehingga yang di situ yang terlalu besar mungkin sebelah kanan itu ternyata hanya kista, tapi sebelahnya itu massa solidnya, sebelahnya lagi adalah nekrosis luas. Nah ini sekarang memang dapat diantisipasi dengan AJH di pandu USG. Untuk AJH pandu USG ini sudah bisa Dokter Nistimara untuk dilakukan di RSA. Jadi kita bisa apabila ada suatu kesulitan, dan ini memang ketepatannya lebih tepat ya, karena memang diarahkan oleh spesialis radiologi, diarahkan ini loh yang tempat ini yang masanya solid, yang sedangkan yang di sini ini masanya yang ada cairannya. Jadi kita akan tidak akan mengambil yang cairan, tapi kita ngambil yang padat seperti itu. Jadi hasilnya akan lebih akurat dan lebih presisi. Lanjut. Ya, ini kenapa harus dideteksi lebih awal, slide, karena memang kanker payudara ini merupakan keganasan organ payudara dengan peringkat pertama kanker dan penyebab kematian pada wanita. Ya. Rikesda 2018 ini prevalensinya masih tinggi Mbak Ugi di Indonesia. Yang pertama masih kanker payudara, kemudian kanker leher rahim. Kemudian untuk di DIY sendiri memang masih di atas angka nasional 4,1 per 1.000 penduduk. Nah ini kalau di seluruh dunia menurut Globokan 2020 ini persentasenya 24,6
5% ya. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk female, untuk wanita itu Indonesia dia juga tinggi ya, 30,6 ya itu ya. Untuk 30,8 dengan angka kematian yang masih tinggi ya. Nah, ini untuk terapi untuk kanker payudara memang berkembang pesat sudah memang, tetapi yang terjadi memang masih ada deteksi yang terlambat, jadi keterlambatan deteksi. Nah, slide. Nah, ini kenapa kok banyak yang masih tidak mau deteksi ya? Karena yang pertama terbesar memang perasaan takut. Bahkan mereka tahu ada benjolan, tahu. Bahkan mungkin sudah sampai pemeriksaan juga. Sudah sampai pemeriksaan, sudah sampai AJH, dikatakan ini ganas, tetapi kok tidak mau. Ya ini memang ada suatu perasaan takut. Yang pertama memang tidak mau dioperasi. Kemudian mungkin dia tidak mau kemoterapi dan radioterapi. Nah, alih-alihnya dia memang lebih banyak memilih pengobatan alternatif. Beberapa di lapangan memang sering seperti itu. Jadi udah tahu ada benjolan, kemudian malah kemudian pulang ke rumah, nggak akan melanjutkan, memilih pengobatan alternatif, kemudian ternyata stadiumnya malah jadi berkembang. Yang awalnya dia deteksinya masih stadium awal, iya datangnya lebih buruk sudah dengan mungkin dengan ulkus, dengan ini dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sebenarnya dengan terdeteksi di awal, diharapkan memang stadium penyakitnya masih dini. Sehingga apa? Prognosis ke depannya itu lebih baik, terapinya dapat optimal, kemudian angka harapan hidupnya menjadi lebih besar, angka kematiannya bisa ditekan. Nah, ini ada slogannya nih. Menunda berarti memberi kesempatan sel kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Nah, ini slogannya. Dan itu logonya, logo dari BreastCA ya. BreastCA Awareness. Iya, yang pink. Makanya saya hari ini memakai pink. Lanjut. Nah, jadi memang tidak perlu takut, tidak semua benjolan payudara itu ganas. Ya, kalaupun itu ganas, deteksi dini tumor payudara membuat pengobatannya menjadi lebih optimal. Kanker payudara itu dapat disembuhkan apabila dia terdeteksi pada stadium awal dan dia tidak menunda pengobatan. Jadi jangan takut. Intinya itu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Noviana. Semakin lengkap informasi yang diberikan kepada kita, sahabat RSA.